Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan penerapan group policy. Oke, group policy. Apa itu group policy? Ya, group policy analoginya adalah sebuah aturan, undang-undang atau kebijakan. Kalau di sebuah perusahaan contohnya tentu punya undang-undang, punya aturan, punya kebijakan yang bisa diterapkan untuk semua ruang lingkup perusahaan, di satu ruang lingkup perusahaan yang berlaku untuk semua karyawan. Dan group policy dan aturan di sebuah perusahaan juga ada aturan-aturannya lagi. Untuk masing-masing departemen, cabang pasti punya aturan-aturannya lagi. Oke, nah seperti halnya yang di dunia Active Directory, Active Directory juga punya group policy yang bisa diterapkan untuk semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Pada dasarnya group policy itu ada di setiap klien ya. Kalau Anda sering utak-atik Windows, Anda mungkin tahu yang namanya group policy di Windows client. Oke, contoh kalau saya jalanin run, ketik gpedit.msc, kemudian klik OK. Nah, ini terbuka yang namanya menu group policy, atau lebih tepatnya local group policy. Local group policy, nah, fungsinya untuk mengatur konfigurasi komputer dan user secara spesifik, dan juga berfungsi untuk mengatur policy secara spesifik untuk user, security perangkat, maupun network pada tingkatan klien. Menunya seperti ini. Local Group Policy Editor. Kalau di komputer Anda bisa buka sendiri lah. Di sini ada dua kelompok local computer policy, yakni computer configuration dan user configuration. Masing-masing konfigurasi ini punya menu yang berbeda-beda. Tergantung kita mau mengatur secara spesifik apanya yang mau diatur. Contohnya di bagian computer configuration, di bagian Windows setting. Nah, ini settingan Windows secara spesifik ini bisa kita atur. Contohnya di computer configuration, Windows setting, security setting, ada account policies. Account policies ada menunya lagi, password policy. Nah, di sini password policy kita bisa terapkan nih sebuah policy untuk user yang login ke komputer ini secara lokal ya. Ini contoh di komputer klien yang saya pakai ini. Contoh nih, password history, enforce password history. Berapa password yang akan diingat yang pernah dipakai itu, ada berapa banyak passwordnya. Misalnya 10. Berarti kita nggak boleh menggunakan 10 password yang sama yang 10 password yang sebelumnya pernah digunakan di komputer ini. Ini tergantung kebijakan dari IT security masing-masing perusahaan ya. Terus password age, berapa hari? Usia password berapa hari? 42 hari defaultnya, tapi bisa kita ubah 10, 20, 30 dan seterusnya. Minimum password age, minimum password length, panjang password ya, kita bisa utak-atik di sinilah, kita ubah konfigurasinya. Tapi ini untuk level client. Lalu ada user configuration. Nah, ini software setting, ada Windows setting. Nah, ini settingan Windowsnya nih, kita bisa ubah secara spesifik di sini. Ini settingan yang sangat mendalam ya, yang sangat mendalam banget. Kita bisa ubah di sini. Oke, ini tingkatan lokal ya. Contohnya itu tingkatan lokal. Ada juga tingkatan domain. Bedanya apa? Begini. Kalau sebuah perusahaan pengen menerapkan aturan bahwa semua karyawan tidak boleh mengganti wallpapernya di laptop atau di komputer yang terhubung dengan domainnya, baik itu laptop atau desktop PC, itu nggak boleh ganti. Ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Lalu lewat local group policy atau lewat domain group policy. Kalau lewat local group policy, kita harus nyamperin perangkatnya satu-satu, ngubah satu-satu group policy-nya. Ya, itu pastinya akan merepotkan. Gimana kalau perangkatnya ada 50-an perangkat, 50 perangkat, mungkin 100 perangkat. Ya, capek ya. Nyamperin perangkat satu persatu cuma ngerubah local group policy-nya doang.
Oke, ada cara kedua, pendekatan kedua, kita gunakan domain group policy. Artinya kita bisa menerapkan aturan untuk tidak boleh merubah wallpaper dari level domain group policy. Dan itu akan diterapkan ke semua klien yang terhubung ke domain controller. Dan tentunya perangkat tersebut harus login ke domain controller menggunakan user login dari domain controller, dan tentunya ya di perusahaan si sukasuka.com ini contohnya. Oke, jadi sebagai admin dari domain controller, si admin harus mengubah policy di level domain group policy supaya policy tersebut dapat diterapkan ke semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Caranya gimana? Oke, kita jalankan VirtualBox. Oke, sudah jalan. Di sini kita ke servernya, server domain controller. Nah, ini server domain controller ya. Oke, untuk masuk ke group policy, sebelum masuk ke group policy, sebenarnya di server itu punya group policy lokal juga. Kalau kita jalanin run, terus gpedit msc, kita klik OK. Nah, ini ada group policy-nya sendiri. Server juga punya group policy-nya sendiri, tapi ini lokal untuk di level servernya saja. Jadi jangan salah pilih ya. Kalau Anda klik gpedit.msc di server, nah ini Anda akan dibawa ke local group policy. Ini lokal, hanya untuk di servernya saja. Untuk domain, kita harus masuk ke menu Tools, lalu klik Group Policy Management. Oke, klik di sini, di bawah sini, dia udah kebuka. Nah, ini yang disebut dengan Group Policy Management. Kita lihat di sini ada Forest, namanya sukasuka.com, nama perusahaannya, Forestnya. Lalu ada domainnya sukasuka.com. Nah, di sini kita lihat ke bawahnya sukasuka.com. Nah, ini ada sites juga. Nah, kita lihat di sini ada default domain policy. Ini klik OK aja nggak apa-apa. Di bawahnya ada domain controller, ada sales yang udah kita buat ini ya, OU yang pernah kita buat sebelumnya, terus ada group policy object. Oke, di sini ada domain controller. Nah, di sini ada default domain controller policy. Nah, ini klik OK nggak masalah. Ini ya, ini nih si yang saya tunjuk ini default domain policy ini sama default domain control policy ini sebenarnya sama aja. Ini shortcut, cuma shortcut aja. Shortcut dari yang ini group policy object, yakni default domain control policy. Klik OK nggak apa-apa. Oke, kita klik di sini deh, group policy object. Di sini ada dua. Yang default domain control policy, ada default domain policy. Oke, di sini ada dua. Bedanya ya hampir nggak ada bedanya sih, sama aja, sama-sama domain default domain control policy dan default domain policy. Oke, untuk mengedit domain policy, kita bisa klik yang ini aja nih, mau gampang mah. Nah, nih klik OK. Oke, di sini kita klik kanan, terus klik edit. Nah, kita akan dibawa ke menu Group Policy Management Editor. Cuman bedanya ini untuk, nah ini Policy Default Domain Policy. Nah ini sama seperti local policy, menunya nggak beda. Cuman bedanya ini akan diterapkan ke seluruh klien. Kita bisa lihat di sini. Nah nih, ini ke seluruh klien ya. Ada policies, Windows settings, administrative template, semua menunya yang berkaitan dengan konfigurasi perangkat. Contoh bagian network, control panel, terus printer, server. Nah, ini kita bisa ubah nih konfigurasinya. Begitu juga user kok di level user configuration-nya. Kita bisa ubah ke sini. Nah, ini software setting, software installation, ini masih kosong. Kemudian Windows setting. Dalam Windows setting ada scripts, logon or log off. Oke, kita pilih di sini. Oh, ini nggak ada menunya. Oke, kita ke security setting deh. Terus ada folder restriction. Terus ada Windows setting. Nah, ini beberapa settingan-settingan yang kita bisa terapkan ke semua klien yang terhubung dengan domain controller.
Oke, kita lihat dulu deh berapa di sini. Windows setting, terus script startup dan shutdown, name resolution policy, kemudian security setting. Nah ini security setting yang paling sering diubah nih, paling sering diutak-atik. Lalu ada account policies, ya berhubungan dengan account ya nih. Password policy. Nah, kita bisa terapkan nih password policy-nya untuk semua user ini apa? Misalnya password history yang seperti saya terangkan tadi. Jadi dia Windows Server ini akan menghafal berapa password yang sebelumnya yang tidak boleh digunakan. Bisa 2 password, 3 password, 10 password ya, ini untuk alasan keamanan ya. Lalu ada account logout policy. Nah, ini account logout duration. Nah, ini durasinya akun akan terlock berapa menit. Oke, kemudian account logout threshold. Account logout threshold ini misalnya maksudnya gini. User ini berapa kali salah masukin password. Misalnya dia 5 kali salah masukin password, akunnya akan terkunci. Bukan disable ya, terkunci. Artinya nggak bisa dipakai login. Tujuannya ini untuk mencegah pencurian password. Terkadang ada orang yang mau nyolong password karyawan, kemudian dia coba tebak-tebak passwordnya. Kan salah berkali-kali tuh. Karena salah berkali-kali, maka kita bisa tentukan di sini supaya passwordnya nggak dicuri orang. Kita set akunnya akan terkunci setelah berapa kali salah. Misalnya 5 kali, 10 kali, 15 kali salah, ya itu tergantung aturan kebijakan pihak IT security perusahaan. Oke, terus apa lagi yang kita bisa ubah di sini? Restricted group, registry, apa lagi ya? Ya macam-macam lah. Anda silakan explore dulu. Yang penting konsep dari group policy ya itu tadi, untuk menerapkan aturan secara keseluruhan untuk satu domain controller. Contoh yang bisa kita terapin apa ya? Password policy deh. Contohnya account logout policy. Jadi account logout thresholdnya saya ganti 5. Jadi kalau seorang user 5 kali salah masukin password, maka passwordnya akan terkunci. Untuk mengunlocknya ya harus hubungi pihak IT untuk minta di unlock. Klik OK. Oke, di sini ada suggestion, ada saran. Disarankan kita juga menerapkan policy account logout duration-nya, terus allow administrator account logout, dan reset account logout counted after. Oke, ini sangat disaranin ya. Kita juga menerapkan policy ini kalau kita mau mengeset policy account logout threshold. Contohnya ini reset account logout counter after berapa menit. Jadi yang namanya akun kalau terlock itu bukan maksudnya terlock selamanya, tapi ada durasinya. Berapa menit dia akan terkunci, akan terlock untuk sampai bisa dipakai login kembali. Kita harus nunggu 10 menit contohnya di sini. Ya kalau nggak mau nunggu 10 menit ya kita hubungi pihak IT, tolong dong unlock akun saya gitu karena kelock gitu, karena terkunci. Ya gitulah. Kita klik OK aja nggak apa-apa. Ini cuma suggestion, akan diubah ke settingan seperti ini. Klik OK aja, kita terima saja suggestion ya. Oke. Sekarang kita coba login deh ke salah satu klien. Coba kita buka dulu tools, terus Active Directory, users and computers. Oke, kita pakai salah satu user di sini deh. Siapa ya? Rahman Hakim deh contohnya. Oke, kita jalanin klien, salah satu klien kita start. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, sekarang kita login. Kita nggak pakai si Bambang. Kita other user si Rahman.Hakim. Oke. Oh, salah. Password lupa saya ketik. Oke.
Oke, kita tunggu dia sampai login. Oke, Rahman Hakim sudah login. Sekarang coba eh, kita log komputernya, kita send Ctrl Alt Del, terus kita lock, kita kunci. Nah, kita masukin password yang salah deh. Sekali salah, 2 kali salah, 3. Oke, apa reaksinya nih? Udah 5 kali salah nih kalau nggak salah saya masukin nih. Oke, masih salah juga. Saya kembali ke servernya dulu. Mana tadi servernya? Oke. Eh, coba kita ke policy, group policy-nya. Account logout threshold 5 invalid logon attempts. Coba kita masuk lagi. Masukin password salah lagi. Oke, udah 5 kali salah. Sekarang saya masukin password yang benar. Dia masih bisa. Oke, saya update policy-nya dulu deh. CMD run as administrator. Oke. GP update force. Ini untuk update policy. Oke. Sekarang kita coba Ctrl Alt lagi, kita lock. Kita masukkan 5 kali salah misalnya, 3 kali salah, 4 kali salah, 4 kali salah. Oke, 5 kali salah. Oke, langsung nongol pesan. The reference account is currently logged out and may not be logged on to. Artinya, password akun si Rahman Hakim ini terkunci di sistem. Sekarang kita coba masukkan password yang benar. Dia nggak bisa login karena akunnya terkunci. Dia sudah 5 kali salah masukin password yang mengakibatkan akunnya terkunci. Supaya bisa di-unlock, supaya bisa dibuka kuncinya, kita harus tunggu 10 menit. Lama ya. Oke, jangan gitu deh. Kita telepon pihak helpdesk-nya di perusahaan. Tolong dong, akun saya kekunci nih katanya. Oke, kata si adminnya. Saya bukain dulu ya. Nah, sehingga kita harus ke server, terus langsung kita ke user. Nah, kita refresh deh. Refresh tampilannya, kayaknya udah di refresh nih. Oke, kita ke si Rahman Hakim, kita double klik atau kita klik kanan dan properties. Nah, sama aja sih. Oke, kita ke bagian account, pilih unlock this account. Nah, kenapa kita harus unlock? Karena akun ini currently logged out, terkunci. Terus klik OK. Nah, oke, sekarang kita kembali ke klien. Si Rahman kita login. Bisa deh sekarang. Ya, itulah salah satu contoh penerapan group policy di level domain untuk masing-masing karyawan. Untuk seluruh karyawan sebenarnya. Untuk penerapan group policy, kita bisa juga secara spesifik. Oke, kita kembali ke server. Kita ke Group Policy Management Editor. Jadi kita bisa menerapkan sebuah policy untuk semua, atau bisa juga untuk bagian tertentu, untuk OU tertentu, organizational unit tertentu. Caranya kita tutup dulu yang ini ya. Kita kembali ke ini Group Policy Management. Kita kembali ke menu Group Policy Management. Kita lihat di sini ada ini OU yang pernah kita buat, namanya sales.
Lalu di dalamnya ada bagian lagi, frontliner dan transaction. Kita bisa buat group policy sendiri untuk bagian sales ini, atau untuk bagian frontliner, atau untuk transaction saja. Caranya ya gampang. Misalnya untuk bagian sales deh, kita klik kanan, kita pilih create a GPO in this domain and link it here. Atau kita bisa bikin organizational unit yang baru juga bisa. Oke, terus kita bisa pilih apa lagi ya? Banyak macam-macam. Kita bisa delete juga nih si group policy OU ini. Tapi yang paling gampang untuk membuatnya gampang ya, klik salesnya aja, terus create a GPO in this domain and link it here. Oke, nama group policy-nya apa? Contohnya sales GPO contohnya. Source starternya known, klik saja oke. Nah ini GPO untuk si sales aja, untuk sales dan ke bawah-bawahnya ini. Kita bisa klik kanan kemudian klik edit. Nah ini kita bisa edit policy-nya untuk si bagian sales ini. Ya silakan Anda lihat di sini, menunya juga sama seperti group policy lokal. Kita bisa ubah security settingnya, bagian desktopnya, start menu, kemudian apalagi ya, macam-macam dah security setting. Contohnya di sini software restriction policies, kemudian ini maximize saja ya biar gampang lihatnya. Oke, kemudian ada preference, window setting. Nah ini window setting, folder. Kita bisa ubah beberapa policy, beberapa aturan yang ada di policy untuk sales GPO ini. Ya, kalau kita explore mirip ya dengan group policy lain menunya ya, cuma beda level penerapannya di bagian mana gitu. Nah ini yang paling sering ada di security setting ini, audit policy, security option, event log, user right assignment. Nah ini kita bisa ubah policy-policy di sini yang berhubungan dengan sistem. Jadi apapun yang kita terapkan di sini hanya berlaku untuk group policy yang bagian sales aja, nggak ke yang lainnya. Hanya untuk karyawan di bagian salesnya aja. Misalnya di bagian salesnya ada karyawan A, B, C, ya si A, B, C itu aja yang kena policy. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang konsep dan penerapan group policy. Tadi kita sudah bahas secara singkat konsep group policy itu seperti apa, lalu penerapan secara lokal dan penerapan secara domain group policy. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep dan penerapan group policy. Kalau begitu, dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.